Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết giải vô địch U23 đấu với U23 Campuchia vào tối 20. Hôm nay chứng kiến U23 Thái Lan chạm trán với U23 Timor-Leste. President of FIFA has pledged to help reform and transform Indonesian football after the country saw one of the worst disasters in. Fakta dan data tak bisa dibantah. Indonesia sedang mengalami lonjakan performa sepak bola yang luar biasa. Bukan hanya di level senior, tapi kini gaung kebangkitan itu menggema hingga ke seluruh jenjang, termasuk Timnas U23. Media asing pun tak lagi bisa menutup mata. Setiap langkah, strategi, hingga selebrasi kecil tim Garuda kini jadi sorotan utama. Tak heran, nama-nama besar seperti Gerald van den Berg, Simon Tamat, dan Frank van Kampen yang kini membesut skuad U23 langsung mencuri perhatian. Kolaborasi ketiganya membawa warna baru bagi sepak bola muda Indonesia, menggabungkan pengalaman Eropa dengan semangat juang khas anak-anak Liga Indonesia. Dan sebelum menuju kualifikasi Piala Asia, Garuda Muda tengah berjuang di pentas Piala AFF. Hasilnya, satu tempat di semifinal berhasil diamankan dengan penuh percaya diri. Indonesia akan berhadapan dengan Thailand, sementara di laga lain ada Vietnam kontra kuda hitam Filipina. Menariknya, tensi laga bahkan sudah terasa sebelum peluit dibunyikan. Vietnam terlihat mulai panas dingin lantaran laga mereka kurang mendapat perhatian, kalah pamor dari duel panas Indonesia. Mereka sesumbar bakal melaju mulus ke final dan siap menantang Garuda Muda. Tapi Filipina tak tinggal diam. Merasa diremehkan, mereka bertekad membungkam semua keraguan. Dan lucunya, meski sudah angkat koper, Malaysia malah ikut-ikutan terpikat. Bukannya fokus pada evaluasi, publik mereka justru memilih menikmati aksi Timnas Indonesia, tim yang kini dianggap lebih layak untuk dijagokan ketimbang skuad mereka sendiri. Lantas menarik untuk disimak, dan bagaimanakah bisa Timnas Indonesia yang menjadi sorotan media-media dunia? Padahal Vietnam, Thailand juga lolos. Dan mengapa masyarakat Malaysia lebih suka nonton Timnas Indonesia daripada Timnas Malaysia? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas bersama-sama. Reform and transform Indonesian football after the country saw one of the worst disasters in sports history. Để chuẩn bị cho trận bán kết giải vô địch U23 với U23 Campuchia vào tối 22 tháng 7, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik Hôm nay chứng kiến U23 Thái Lan chạm Ya, Piala AFF ini telah memasuki babak semifinal, fase krusial yang tak mengenal ampun. Dan yang mengejutkan, Malaysia yang semula dijagokan lolos bareng Indonesia dari grup A justru harus gigit jari. Alih-alih mendampingi Garuda Muda, mereka malah tercecer di peringkat 3, kalah bersaing dari Filipina yang sukses merebut status runner-up terbaik. Slogan "ada peningkatan" yang kerap mereka gaungkan sepertinya memang butuh dievaluasi ulang. Karena nyatanya, performa mereka masih jauh tertinggal. Sementara itu Indonesia melangkah ke semifinal dengan status juara grup, tapi euforia itu tak boleh membuat lengah. Sebab yang menanti adalah Thailand, tim yang punya reputasi, sejarah, dan kualitas untuk jadi mimpi buruk siapapun. Bukan lawan sembarangan, dan pelatih Gerald van den Berg tahu itu betul. Dalam konferensi persnya, van den Berg menegaskan, Thailand adalah tim bagus. Dan laga ini akan menjadi ujian nyata, bukan hanya untuk taktik, tapi juga mentalitas dan kedewasaan tim muda Indonesia. Ini lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah cermin sejauh mana kemajuan sepak bola Indonesia di level usia muda. Thailand punya struktur yang rapi, tapi kami punya catatan bagus dan akan bermain tanpa beban. Saya baru menonton cuplikannya. Dari yang saya lihat, mereka sangat terorganisir. Kami akan mempelajari mereka lebih lanjut karena jelas mereka layak berada di semifinal. Ucap van den Berg pada media. Namun van den Berg tentu tak datang tanpa pekerjaan rumah. Yang paling mencolok, jelas soal efektivitas di lini depan. Satu gol lainnya tercipta lewat on goal saat lawan Filipina. Dan saat melawan Malaysia, skor kacamata. Artinya ada lubang besar yang harus segera ditambal, terutama menyangkut penyelesaian akhir yang masih tumpul. Lebih rumit lagi, Garuda Muda harus tampil tanpa Arkan Fikri, pemain yang selama ini jadi nyawa permainan, pengatur tempo, dan penghubung antara lini tengah ke lini depan. Absennya Arkan membuat van den Berg harus putar otak mencari skema alternatif yang tetap solid tanpa mengorbankan aliran bola. Tapi, meskipun terlihat berat, bukan berarti kita harus pesimis. Justru di tengah semua keterbatasan, Indonesia masih punya modal penting, mental bertarung dan pertahanan kokoh. Dari 3 laga grup, tak sekalipun Indonesia kebobolan. Konsistensi itulah yang jadi alasan kenapa tim ini tetap harus dihitung. Namun perlu diingat, Thailand bukan Brunei, bukan Filipina, apalagi Malaysia.
Level pertandingan di semifinal tentu berbeda. Beban mental, tekanan supporter, dan tensi laga semuanya naik berkali lipat. Inilah momen pembuktian sesungguhnya bagi Garuda Muda. Menariknya, laga kontra Thailand kali ini tak cuma jadi sorotan di kawasan Asia Tenggara, tapi juga diamati banyak media asing. Semua penasaran seberapa jauh Garuda Muda bisa melangkah sebelum benar-benar terjun di kualifikasi Piala Asia. Namun perhatian besar ini rupanya memantik rasa tak nyaman dari Vietnam. Salah satu media di sana, Soha.vn, bahkan menyindir bahwa Indonesia bukanlah ancaman sejati. Menurut mereka, Garuda Muda hanya tampil dominan saat menghadapi tim-tim yang secara kualitas ada di bawahnya. Saat melawan Filipina dan Malaysia, mereka menyebut Indonesia tampil datar, apalagi tanpa kehadiran pemain diaspora. Sindiran ini pun jadi semacam energi buat Vietnam untuk merasa percaya diri. Bahkan sebagian dari mereka sesumbar siap mengalahkan Indonesia, bahkan jika laga digelar di kandang sekalipun, seperti GBK yang dikenal angker bagi lawan. Akan tetapi, pelatih Vietnam U23 Kim Sang-sik memilih langkah berbeda. Ia lebih kalem, lebih realistis. Dalam pernyataannya, Sang-sik menilai Indonesia bukan tim yang bisa dikalahkan dengan mudah. Meski skuad ini baru dibentuk dan masih dalam proses transisi di bawah pelatih baru, ia tak bisa menampik bahwa 12 pemain di dalamnya sudah punya pengalaman bermain di Piala AFF Senior. Dan fakta itu tak bisa diremehkan. Ia tahu betul bahwa saat Vietnam tampil full tim akhir tahun lalu, mereka hanya menang tipis 1-0 atas Indonesia yang saat itu menurunkan skuad U22. Catatan seperti ini membuat Sang-sik ogah jemawa. Baginya, yang terpenting sekarang adalah melangkah satu laga demi satu laga, bukan terjebak pada euforia dan ekspektasi semu. Indonesia sangat kuat dan sangat terorganisir. Seluruh tim harus fokus pada setiap pertandingan menurut rencana dan menentukan tujuan. Ini hal yang terpenting saat ini dan kami tidak harus berpikir lebih jauh. Tak masalah siapapun lawannya, yang terpenting adalah fokus bermain dengan strategi tepat dan memaksimalkan kemampuan sendiri, ucap dikutip dari Soha.vn. Indonesia đều chuẩn bị cho trận bán kết giải vô địch U23 đối với U23 Campuchia vào tối 22 tháng 7, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik Lại trong ngày hôm nay chứng kiến U23 Thái Lan chạm trán với U23 Timor-Leste khiến cho U23 Timor-Leste nhận thêm 2 bàn thua nữa. Thắng 4-0 chung cuộc, U23 Thái Lan, các cầu thủ áo trắng tấn công. President of FIFA has pledged to help reform and transform Indonesian football after the country saw one of the worst disasters. Ya, sementara itu, dari arah barat, situasi kian mengenaskan bagi Malaysia. Bukan cuma timnya yang harus pulang lebih awal, tapi juga kepercayaan dari para pendukungnya yang mulai runtuh. Banyak fans Harimau Malaya kini terang-terangan mengaku jenuh. Bukan hanya karena hasil, tapi juga gaya bermain yang membosankan. Alih-alih tampil menyerang saat melawan Indonesia, Malaysia justru memilih bertahan sejak menit awal, seolah bermain untuk tidak kalah, bukan untuk menang. Dan itu membuat banyak pendukung mereka kecewa. Bahkan di media sosial, tak sedikit yang justru berbondong-bondong beralih fokus, lebih tertarik menyaksikan timnas Indonesia bertanding ketimbang tim negaranya sendiri. Fenomena ini menyiratkan satu hal, Indonesia kini bukan sekadar rival, tapi representasi baru dari harapan sepak bola Asia Tenggara. Tim yang dulunya kerap diremehkan, kini justru jadi magnet perhatian, bahkan dari negara tetangga yang dulu merasa lebih unggul. Dengan semua sorotan, ekspektasi, dan tekanan yang datang, Garuda Muda kini tinggal membuktikan bahwa semangat, kerja keras, dan proses panjang mereka tak berhenti hanya di semifinal. Tapi terus terbang tinggi, menembus batas baru demi kejayaan yang lebih besar.
Ya, dan itulah alasan kenapa timnas Indonesia terus jadi sorotan media internasional. Bukan tanpa sebab, selain performa yang makin solid, faktor kepelatihan juga jadi daya tarik tersendiri. Di bawah arahan legenda sepak bola Belanda seperti Gerald van den Burg, tim ini tak hanya diasah secara teknis, tapi juga dibentuk dengan mentalitas Eropa yang modern. Ditambah lagi, gebrakan PSSI yang kini mulai menuai pujian. Langkah-langkah strategis seperti pembenahan kompetisi usia muda, komunikasi terbuka dengan diaspora, dan perekrutan pemain keturunan yang makin masif membuat proyek jangka panjang sepak bola Indonesia terlihat makin menjanjikan. Kini, bukan Indonesia yang mengejar perhatian dunia, tapi justru para pemain keturunan dari berbagai belahan Eropa yang berlomba-lomba ingin membela merah putih. Dari kelompok umur hingga level senior, banyak yang secara terang-terangan menyatakan komitmennya untuk pulang dan membela tanah leluhur. Timnas Indonesia kini bukan sekadar tim nasional, ia adalah simbol kebangkitan, magnet baru di sepak bola Asia Tenggara yang menggabungkan semangat lokal, strategi global, dan dukungan supporter yang tak pernah padam. Tối 22 tháng 7, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!